Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Wa arinal haqqa haqqa warzuqna tinaba. Wa arinal batila batila warzuqna jitinaba. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Wafa Wadina dengan NIM 12170100081. Saya tinggal di Sukabumi dan saat ini saya sedang di Sukabumi. Nah, dalam mengerjakan tugas 3 ini, saya mengerjakan secara berkelompok bersama teman saya yaitu Nabila Rida Fatona dengan NIM 12170100049. Ia tinggal di Tangerang. Yang saya sukai dari Nabila yaitu ia adalah seseorang yang ceria, dan alasan saya memilih Nabila sebagai teman untuk bekerja sama dalam mengerjakan tugas ini yaitu karena ia santai dalam mengerjakan tugas, tetapi pasti ia kerjakan dan tidak terlalu terburu-buru. Kemudian dalam belajar juga ia tidak terlalu kaku dan tidak terlalu serius. Maka dari itu saya dapat mengerjakan tugas ini dengan menyenangkan dan dapat selesai tepat pada waktunya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran dengan buku atau literatur. Nah, di sini ada profil foto dari Nabila dan saya sendiri. Nah, yang pertama ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, adapun macam-macam metode pembelajaran yaitu yang pertama metode ceramah. Metode ceramah adalah metode yang disampaikan misalkan oleh dosen kepada mahasiswa, disampaikan melalui lisan secara langsung gitu. Yang kedua ada metode tanya jawab. Dalam metode tanya jawab ini itu interaktif antara dosen dan mahasiswa, antara mahasiswa dan mahasiswa juga, itu sangat berpengaruh gitu terhadap pembelajaran. Nah, yang ketiga ada metode diskusi. Metode diskusi ini mungkin selain tanya jawab juga ada mencari materi di dalamnya dan mencari referensi-referensi lain gitu. Tidak hanya terpacu pada satu referensi saja, kemudian dari beberapa referensi tersebut dijelaskan oleh mahasiswa gitu. Yang keempat ada metode kerja kelompok. Nah, metode kerja kelompok ini juga di dalamnya ada diskusi, ada tanya jawab juga. Yang kelima, metode demonstrasi dan eksperimen. Untuk metode demonstrasi dan eksperimen itu mungkin dipraktekkan secara langsung oleh seseorang yang belajar tersebut. Kemudian ada kelompok model belajar. Yang pertama, pengolahan informasi. Itu dorongan internal, pemahaman dunia, menggali dan mengorganisasikan data, upaya pemecahan. Yang kedua, kelompok model belajar personal, seperti individu, kepribadian yang unik, pengalaman individu, dan pandangan seseorang. Yang ketiga ada sosial. Nah, dalam kelompok model belajar ini seperti semangat kelompok, kebersamaan, interaksi sosial, individu sebagai aktor sosial. Nah, jadi di dalam sosial ini sangat berpengaruh untuk adanya teman menjadi penyemangat belajar gitu. Nah, yang terakhir ada sistem perilaku, seperti social learning, koreksi diri, terapi perilaku, respon terhadap tugas. Nah, mungkin untuk respon terhadap tugas ini lebih kepada mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh misalnya dosen kepada mahasiswa. Nah, di dalam belajar itu tidak akan berjalan lurus begitu saja gitu. Nah, pasti ada masalah-masalah dalam belajar. Nah, adapun masalah-masalah dalam belajar ini dipengaruhi oleh dua faktor. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, mungkin di sini saya akan menjelaskan keduanya. Yang pertama, faktor internal. Masalah belajar internal adalah masalah-masalah yang timbul dari dalam diri atau faktor-faktor yang berasal dari dalam diri sendiri,
seperti kesehatan, usia, jenis kelamin, latar belakang sosial, dan lain-lain. Nah, faktor ini juga sangat berpengaruh gitu pada proses belajar seseorang. Kan misalnya jika seseorang sudah tua, nah maka itu akan menjadi permasalahan dalam belajar, seperti mudah lupa, sulit memahami materi karena usia, dan yang lainnya. Masalah dalam belajar yang kedua yaitu masalah eksternal. Masalah eksternal ini adalah masalah belajar eksternal adalah masalah yang timbul dari luar diri sendiri atau faktor tersebut yang menyebabkan kurang nyamannya proses belajar. Faktor eksternal seperti ruang belajar, kualitas belajar, dan termasuk juga bahan bacaan yang dipelajari. Nah, faktor eksternal ini juga sangat berpengaruh terhadap kualitas belajar seseorang. Misalnya saya ambil contoh bahan bacaan yang dipelajari. Nah, bahan bacaan yang dipelajari itu juga haruslah berkualitas dan baik gitu. Karena jika bahan bacaan itu kurang baik atau dari sumber yang kurang terpercaya, maka mungkin akan menyesatkan bagi pembacanya. Itu dari masalah-masalah dalam belajar, faktor internal dan ada juga faktor eksternal. Nah, belajar yang selanjutnya itu ada teknik membaca. Yang pertama, membaca dengan kecepatan normal. Itu membaca dengan biasa-biasa saja gitu. Yang kedua ada membaca lebih lambat di bagian relevan dengan topik. Nah, dengan teknik membaca ini lebih memahami terlebih dahulu topik yang dibacakan tersebut dan cenderung lebih lambat. Yang ketiga, menyorot poin penting. Nah, di dalam teknik membaca yang menyorot poin penting ini, jadi yang dibaca oleh orang tersebut adalah poin yang menurut dia penting dan poin yang berhubungan dengan apa yang dibutuhkan oleh seorang tersebut. Nah, yang keempat, catat dengan kata-kata sendiri. Nah, setelah membaca dan menyorot poin penting, kemudian membaca lebih lambat, nah itu kata-kata yang mungkin dipahami dan diingat oleh diri sendiri itu dicatat gitu, agar catatan tersebut selalu diingat, dan usahakan catatan tersebut dibuat dengan unik semaksimal mungkin agar kita ketika membacanya itu tidak membosankan. Nah, itulah dari teknik membaca. Yang pertama, membaca dengan kecepatan normal. Yang kedua, membaca lebih lambat di bagian relevan dengan topik. Yang ketiga, menyorot poin penting. Yang keempat, catat dengan kata-kata sendiri. Nah, ada 3 cara untuk mengingat apa yang dibaca. Yang pertama, latih otak. Latih dengan impresi atau kesan. Yang kedua, asosiasi atau tautkan. Dan yang terakhir dengan pengulangan. Nah, karena dengan pengulangan ini, apa yang dibaca itu akan terus diingat gitu. Karena sering diulang-ulang, mungkin apa yang dibaca itu bisa di luar kepala. Nah, cara yang kedua, fokus. 4 tingkat membaca. Yang pertama, dasar, inspeksi, analitis, dan sintopikal. Nah, yang terakhir adalah tutup buku. Buat catatan yang bagus, tandai bagian favorit. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, membuat catatan yang bagus dan unik, agar ketika kita membaca itu tidak membosankan, nah, dan agar kita itu selalu semangat gitu dalam membaca. Kemudian saya akan membahas cara mengulang pelajaran dengan baik. Yang pertama, mengatur waktu. Mencari tempat yang baik, membuat jadwal, dan menentukan target yang logis, agar pelajaran tersebut terulang dengan baik dan teratur gitu. Yang kedua, mengulang pembelajaran. Nah, di dalam mengulang pembelajaran ini, memperjelas bagian penting dalam buku atau artikel, membuat lebih aktif dalam mengulang pembelajaran. Jadi, pembelajaran yang sudah kita pelajari itu selalu diulang-ulang, karena dengan mengulang, kita akan selalu mengingat. Dan yang terakhir adalah mencari dukungan. Dukungan sangat penting dalam belajar, baik dukungan internal maupun dukungan eksternal. Nah,
dukungan internal dan eksternal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti halnya dalam masalah-masalah dalam belajar gitu kan, seperti dukungan yang internal dari diri sendiri, latar belakang, dan lain-lain. Yang dukungan eksternal seperti buku bacaan yang bagus, lingkungan yang bagus, dan juga teman-teman yang mendukung dalam belajar tersebut. Nah, itulah cara mengulang pelajaran dengan baik. Yang terakhir, di sini saya akan mempresentasikan rumusan hasil diskusi saya dengan teman saya berdasarkan dari beberapa referensi yang saya baca, beberapa artikel, dan ada satu buku yang saya baca dan teman saya. Kemudian setelah kami membaca dan berdiskusi, kami menghasilkan rumusan-rumusan tersebut. Nah, adapun rumusan dari hasil diskusi kami adalah: yang pertama, membaca dari sumber bacaan yang baik, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, catat atau tandai hal penting dapat dengan post-it notes. Nah, yang ketiga, membuat ringkasan dan dari hasil membaca. Jadi, dari hasil membaca kita itu dibuat ringkasan dan dibuat juga catatan. Yang keempat, simpan catatan yang mudah ditemukan agar memudahkan jika kelupaan atau ingin mengulang. Yang kelima, baca berulang agar memahami. Yang keenam, bentuk suasana membaca atau belajar yang nyaman. Selanjutnya, gabung dengan grup belajar yang punya tujuan berorientasi masa depan. Nah, ini berhubungan dengan teman diskusi ya. Dan yang terakhir, untuk mempelajari literatur berbahasa Inggris, perbanyak pengetahuan kosakata bahasa Inggris. Nah, bukan hanya bahasa Inggris saja, tetapi kosakata bahasa lain agar kita ketika membaca buku atau jurnal atau artikel-artikel yang selain berbahasa Indonesia, nah itu juga mungkin sangat mempengaruhi dan menambah wawasan kita gitu. Nah, sebelum kita membaca hal tersebut, mungkin kita harus menguasai dulu bahasanya dan agar lebih memahami gitu apa yang kita baca dalam bahasa asing. Nah, membaca mengubah masa lalu. Pengetahuan hanya akan bertambah jika dipertahankan. Yang penting bukan membaca lebih banyak buku, tetapi mendapatkan lebih banyak dari setiap buku yang dibaca. Mungkin itu saja dari isi materi yang dapat saya jelaskan. Di sini saya akan memaparkan proses diskusi bersama teman saya. Nah, dari proses diskusi ini saya bersama Nabila mengerjakan bareng sambil telepon atau chat. Dari telepon atau chat tersebut kami mengatur waktu, mengatur apa saja yang akan dibahas. Karena kami melakukan diskusinya secara online gitu, jadi hanya lewat telepon atau chat saja. Nah, kami pembagian tugas, misalkan Nabila mencari materi apa, berpendapat apa. Nah, dari materi-materi yang kita cari, kita juga mengemukakan pendapat mengenai materi-materi tersebut. Ada yang pro dan juga ada yang kontra. Mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Doa untuk orang tua yaitu agar selalu sehat, dimudahkan rezeki, dibarokahkan umurnya. Dan untuk doa untuk guru yaitu agar ilmunya selalu bermanfaat, selalu sehat juga, agar bisa tetap mengajari kami sebagai muridnya, mahasiswanya, santrinya juga. Doa untuk diri sendiri yaitu untuk selalu semangat dalam belajar, istiqomah dalam beribadah juga, dan tetap mengerjakan tugas sesuai dengan porsi masing-masing. Dan untuk teman-teman saya, doanya yaitu agar selalu sehat juga, dimudahkan dalam belajarnya, dimudahkan dalam proses apapun itu, dalam
hal yang dilakukan semoga pencapaiannya selalu tercapai. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.